yang kalian bilang dia ulama, isi kepala Hasyim Asy'ari, isinya itu adalah, yaitu dengan mengatakan bahwa wadah organisasi ini adalah kumpulan kambing-kambing yang harus bersatu untuk menghadapi serigala-serigala. Menyedihkan kalimat semacam itu, subhanallah. Dan tolong kalau ingin mengkritisi NO, jangan membabi buta. Kalau ada kesalahan, kritik yang benar, duduk yang manis. Ulama-ulanya banyak. Pendekatan analogi yang digunakan oleh Hasyim Asy'ari ini, wawasan keagamaan dia dalam konteks membangun organisasi itu sangat rendah kualitasnya. Karena contoh yang diambil itu adalah kambing. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut tidak bertanggung jawab. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Dan jelas itu orang yang mencaci mengolah NO ini adalah karena tidak mengerti NO. Kemudian saya berkesimpulan, yang mencerminkan perilaku kambing, yang selalu menempatkan lawan-lawan mereka sebagai musuh yang mengancam. Adapun kritik-kritik semacam itu nggak perlu kita, akhirnya kritik yang ya aneh sekali, seperti orang mengingkari matahari di siang bolong. NO dengan perjuangannya, NO adalah organisasi yang dibangun oleh para ulama. Itu adalah satu gambaran ekspresi psikologi Hasyim Asy'ari yang menganggap relasi dari pendukung-pendukungnya adalah kambing. Jadi tolong ini harus diperhatikan, kita tidak boleh diadu domba. Jadi kaum Nahdien tidak boleh menganggap itu adalah sadah semuanya begitu. Itu hanya satu orang seperti itu. Ya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Maka tidak salah kan? Orang NU itu selalu mengatakan, ini rumah kami, ini pagar kami, ini wadah kami. Kami harus bersatu dalam semangat kambing-kambing seperti yang digambarkan oleh Hasyim Asy'ari. Kalau ada orang seperti halnya NO adalah organisasi dalam Islam, mencaci NO ya mencaci Islam ibaratnya. NU selalu menempatkan masalah ancaman radikal seolah-olah itu masalah yang paling besar. Warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Apalagi keturunan Arab, jangan bikin gaduh juga. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. Karena sejak awal organisasi ini dibentuk, memuluskan hasrat anak Hasyim Asy'ari yang disebut Wahid Hasyim untuk masuk ke gelanggang politik. Di dalam menilai kadang kita itu selalu dengan hawa nafsu. Naudzubillah, nggak boleh. Maka perlu kami nyampaikan ini, itu tidak mewakili kaum Sadah. Kita tahu bagaimana kaum Sadah, Masya Allah. Mereka orang-orang yang Masya Allah. Dan Nahdien ulamanya, Masya Allah juga. Melupakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari kaum Nahdien. Ini salah. Ada upaya di balik ini untuk ngadu domba, ini yang kita sedih gitu. Kita khawatir ada adu domba, sehingga lihat ada aja permasalahan dalam umat ini dibuat-buat oleh orang ini. Kaum Sadah kita tahu kita bagaimana beliau-beliau nih perjuangan di negeri ini. Mereka juga di dalam Nahdien, Masya Allah. Intinya adalah jangan terpengaruh, jangan menjadi sebab permusuhan. Jangan sampai setelah ini mencaci NO atau mencaci kaum Sadah, tidak. Ini takut ada orang bermain, setelah ini dilepas NO sama Sadah berantem, yang kita sedih dengan demikian nanti. Jadi apa yang ditulis Hasyim Asy'ari itu tentang analogi kambing dan serigala itu terjadi saat ini. Nah, metode Khawarij, metode Muawiyah inilah yang dipakai. Kesalahan sudah banyak yang mengkritisi, itu sudah banyak. Hanya kami melihat dari sisi ini, jangan sampai bergeming. Nahdien tidak boleh terpengaruh, kaum Sadah tidak boleh terpengaruh. Kita tidak boleh diadu domba. Kita tetap bersatu, berjuang bersama-sama, menjaga negeri ini, menjaga umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mempunyai kontribusi apa kita? Jumpai 1945 tidak, 47 tidak, 49 tidak jumpai. 47 ada apa? Belanda datang lagi dibawa oleh sekutu. Tidak cukup dari itu 48, sedangkan kita berhadapan dengan sekutu, kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Dan pada tahun itulah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwanya, membuat resolusi jihad. Ini sejarah ya hampir hilang. Indonesia merdeka berdarah, bukan hadiah. Nah, kembali kita bertanya, apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah akan menjadi bangsa yang mudah dipicu? Apakah menjadi bangsa yang mudah dibentur-benturkan, diadu domba? Jadi kira-kiranya kalau Indonesia hancur ini,
Kira-kiranya kita semua itu rela, ridho atau tidak? Benar. Buktikan kalau benar. Kalau betul kita tidak ridho kalau Indonesia pecah, Indonesia harus kuat, kita akan menjadi bangsa yang paling luar biasa. Mata kita ada filternya. Filter kita apa? Agama kita masing-masing. Tuntunan tauhid kita, zikir kita, hasil karya istighatsah kita akan menjadi filter mata kita. Filter yang pertama, kita akan selalu memandang yang baik, menjauhkan dari suudzon, prasangka-prasangka yang kotor terhadap sesama. Tidak akan menjual aib, kekurangan di antara satu sama yang lain untuk kepentingannya. Yang kedua, filter di telinga. Filter di telinga akan bisa memisahkan, membedakan mana ini berita yang akan pecah belah umat, mana berita yang akan memecah belah bangsa ini. Karena telinganya ada cahaya tauhid, paling tidak bisa menepis. Wa kadzalika, begitu juga lisan kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Pantaskah kita menjadi tuntunan, tapi di antara satu sama yang lain kita tidak bisa menjaga lisan? Lalu kita akan membekali apa kepada regenerasi yang akan datang? Kalau kita sudah diberi contoh atau tuntunan yang kurang terpuji, ini sangat prihatin sekali, Pak. Sekarang ini menyumut itu paling mudah pakai mulut, melebihi bensin ini. Shaghirun jirmuhu, kelihatannya kecil bentuknya lidah, tapi pedang yang diasah 1 bulan kalah dengan tajamnya mulut. Sudah pernah sejauh mana berjuang seperti Wali Sembilan? Jawab. Membuat ekonomi kerakyatan kecil-kecilan aja juga nggak mampu. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang baik, tapi kamu memberikan contoh kepada umatku kurang terpuji. Apakah dia dituntut sama Rasulullah SAW? Rasulullah berjuang ketika ayat turun, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa Rasulullah mintanya? Ya Allah, jangan sampai anak cucuku, umatku satupun masuk api neraka. Dijawab oleh Allah Ta'ala, dikabulkan permintaannya, illa man aba, terkecuali orang yang lari dari aku. Walaupun bagaimana telah diusahakan, dimerdekakan oleh para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, yang mana para beliau sudah mendahului kita. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah menjadi umat yang mudah dibenturkan sesama kita, akhirnya yang akan buat peluang yang luar biasa bagi oknum-oknum manusia atau bangsa yang sengaja untuk memecah belah republik ini, menggoyahkan ketahanan nasional, menggoyahkan NKRI? Jawab. Ikut berjuang aja tidak, tinggal mengisi kemerdekaan, punya kontribusi, tinggal syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal matur nuwun. Cara Jawane, perekat bangsa hatinya akan mengatakan apapun bentuknya yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan memecah belah bangsa ini, saya tidak terima. Cukup tidak di dunia saja, sampai akhirat pun kami tidak terima kalau bangsa ini dipecah belah. Di Indonesia ini ada 2 persaudaraan. Saudara pertama, saudara sebangsa, seagama, setanah air. Yang kedua, ada saudara sebangsa, setanah air. Apabila sudah mengakar cintanya kepada air dan bangsa ini, insya Allah dengan isu macam-macam apapun, kita sekali lagi tidak mudah dipecah belah.